Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang ajaib, maha kuasa, dan berdaulat atas hidup kami bersyukur Tuhan Yesus untuk berkat kemurahan-Mu. Kami dijaga, dilindungi, disertai dalam segala aktivitas kami. Sungguh itu semua adalah kemurahan Tuhan bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Berikan kami pengertian, hati yang lemah lembut untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Raja-Raja 24 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan. Semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan, kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah akhir menyedihkan bagi kerajaan Israel mulai terjadi dan tertulis dalam pasal ini. Setelah kerajaan Israel Utara dihancurkan dan penduduknya diangkut ke Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi, maka kerajaan Israel Selatan yang disebut juga dengan kerajaan Yehuda juga mulai hancur dan penduduknya diangkut sebagai tawanan ke Babel di tahun 586 sebelum Masehi atau sebelum kelahiran Kristus. Pada saat itu, hukuman Tuhan nampak begitu dahsyat dan tidak mengenal ampun. Betapa bangsa yang dipilihnya terbuang ke negeri asing, dan kota Yerusalem serta negeri Israel menjadi reruntuhan dan terabaikan. Hal ini terjadi semata-mata disebabkan karena bangsa Israel telah meninggalkan iman dan kasih mereka kepada Tuhan. Mereka yang sudah mengalami berbagai mujizat dan pertolongan Tuhan, sudah mengalami penyataan luar biasa dari Tuhan secara khusus, malah bersikap tidak setia dan menyembah berhala serta dewa-dewa asing. Setiap dosa dan pemberontakan pada akhirnya membawa hukuman. Itu terjadi bukan karena Tuhan jahat, tapi karena kita manusialah yang jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Kita perhatikan dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 14 ini. Raja Babel menyerang Yerusalem dan mengangkut penduduknya ke dalam pembuangan. Termasuk raja, para panglima, pahlawan, tukang-tukang dan pandai besi. Hanya orang-orang yang lemah saja dari rakyat negeri itu yang ditinggalkan di tanah Israel. Pembuangan ke Babel merupakan hukuman Tuhan atas dosa-dosa bangsa Israel yang telah berulang kali menolak firman Tuhan dan menentang perjanjian Tuhan. Tuhan sebenarnya sudah menegur berulang kali. Tuhan telah mengirim para nabi untuk menasihati dan memperingatkan mereka, tapi mereka tidak mau mendengar dan tidak mau bertobat. Pada akhirnya mereka ditimpa malapetaka dan hukuman yang dahsyat terjadi atas mereka. Namun jangan kita berhenti melihat hal ini pada hukuman Tuhan saja. Kita perlu melihat secara lebih luas bahwa pada akhirnya Tuhan memulihkan bangsa Israel, dan pemulihan itu terjadi karena kasih dan kesetiaan Tuhan jauh lebih dahsyat daripada hukumannya. Dalam Ratapan pasal 3 ayat 22-23 di situ tertulis, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kasih dan kesetiaan Tuhan tidak pernah berakhir. Rahmat Tuhan, yaitu belas kasihan dan pengampunan, selalu disediakan Tuhan bagi kita umat-Nya. Kasih Tuhan tidak berubah, kasih Tuhan tidak berkurang, meskipun dosa-dosa atau kesalahan manusia terjadi. Kasih Tuhan selalu ada, tersedia, dan sanggup memulihkan setiap orang yang mau bertobat dan yang mau kembali kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di balik hukuman Tuhan,
ada kasih-Nya yang begitu besar. Kasih-Nya jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar daripada hukuman-Nya. Tidak selamanya Tuhan menghukum, tapi Tuhan akan memulihkan. Kalau saat ini kita telah berdosa dan mengalami konsekuensi akibat dosa, ketahuilah saudara, bahwa masih ada harapan buat saudara dan saya. Karena kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Hanya saja, jangan kita sia-siakan waktu kemurahan Tuhan. Kalau firman Tuhan berbicara saat ini kepada kita, mari ambil respon dan sikap untuk bertobat dan hidup menuruti kehendak Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan yang mau mengasihi dan melimpahkan berkat rahmat-Nya atas kita. Sekalipun kita tidak pantas menerima anugerah-Nya, tapi Ia mau memberikan kepada kita umat kesayangan-Nya, agar kita tidak binasa, tapi selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Engkau Bapa yang baik, yang selalu mengasihi kami. Sungguh dahsyat hukuman-hukuman-Mu Tuhan. Hukuman-Mu terjadi karena dosa-dosa kami manusia. Tapi sungguh kami bersyukur, karena jauh lebih besar daripada hukuman-Mu, kasih-Mu dan setia-Mu itu melampaui semuanya. Kasih kesetiaan Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat daripada hukuman yang terjadi karena dosa. Kasih-Mu begitu teramat besar dan dahsyat, dan itu sebabnya Engkau datang sebagai manusia untuk menyelamatkan kami dari penghukuman akibat dosa dan kebinasaan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk rahmat-Mu yang begitu besar. Tolong kami untuk menghargai kasih karunia-Mu, menghargai rahmat-Mu atas hidup kami. Dengan cara hidup seturut kehendak-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat setiap kami. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada jalan keluar, ada mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.